Kunci kesuksesan sebuah usaha bukan hanya terletak pada produk atau layanannya, melainkan pada orang-orang hebat di baliknya, yaitu para pekerja. Melalui pendekatan manajemen sumber daya manusia yang baik, mulai dari cara kita merekrut, melatih, memberikan apresiasi lewat gaji, hingga menjaga kesejahteraan karyawan, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. Video ini hadir untuk mendengar langsung cerita, pengalaman, dan pandangan jujur dari narasumber kita. Mari kita simak videonya. Oke, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai pemilik perusahaan PT Bangun Mitra Sentosa. Jadi di sini ada Bapak ini. Boleh perkenalan Bapak? Siap. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan untuk berpartisipasi. Saya adalah Yana Andiguna ST. Saya adalah komisaris dari PT Bangun Mitra Sentosa. PT Bangun Mitra Sentosa adalah bergerak di jasa konstruksi dan general. Intinya general, di situ ada fabrikasi Erikson, sipil atau interior atau mechanical electrical. Itu yang kita kerjakan di perusahaan-perusahaan PLN, Pertamina, Antam untuk hari ini, Petrokimia, dan Smelter. Sementara itu yang bisa kita jelaskan. Oke, jadi langsung ke pertanyaannya ya Bapak ya? Siap. Oke, jadi bisa diceritakan nggak gimana sih proses Anda buat rekrutmen karyawan Anda dan ketika Anda membuka rekrutmen itu, apakah ada informasi jelas untuk lowongan itu seperti job desk-nya seperti apa dan lain-lain? Jadi untuk rekrutmen untuk pekerja di perusahaan kami itu nggak kita umumkan. Jadi kita sudah punya tim, di situ ada teamwork ya kan, dan mempunyai spesifik pekerjaan sendiri. Contoh, ada mandor khusus interior, kerjanya interior aja, atau mungkin ada mandor fabrikasi Erikson, nah itu khusus untuk fabrikasi Erikson. Atau mungkin ada mechanical electrical, piping, listrik dan lain-lain, itu pun ada spesifik mandor sendiri. Dan di mandor-mandor itu membawai pekerja-pekerja yang dibutuhkan pihak-pihak mandor. Jadi kita nggak bisa ada pekerja yang tetap mengikuti pekerjaan kita merekrutnya setelah ada proyek yang kita dapat. Seperti itu penjelasan. Pertanyaan selanjutnya, kalau di perusahaan Bapak itu ada ketika ada karyawan yang butuh pelatihan, apakah Bapak itu memberikan pelatihan tersebut gitu agar si karyawan itu mudah dalam melakukan pekerjaan itu? Pasti ada, karena kebutuhan untuk pelatihan itu kebutuhan pasti untuk perusahaan kita. Jadi contoh kita tender ya kan, spesifiknya dia harus punya keahlian K3 safety officer, itu kita latihkan di Kemenaker di ahli K3 umum, atau di ahli K3 scaffolding, atau di ahli K3 ketinggian. Jadi spesifik itu ada orang-orang yang kita rekrut. Tapi ada tapi kita tidak memkerjakan orang-orang tersebut jadi pegawai tetap. Jadi setiap ada proyek kita akan panggil dan kita akan bernegosiasi untuk gaji. Itu contoh yang K3. Contoh yang interior kan ada pekerjaan desain and building. Desain and building kita menyiapkan sajian desain. Kalau di ACC sama Yoser kita akan mengerjakan sekalian, namanya desain and building. Atau ada lagi, ada tender di
ME, mechanical electrical, itu ada pekerja atau pegawai yang bukan kita karyakan, itu tetap kita sekolahkan dulu atau sertifikasi sesuai permintaan desain. Contoh, electrical tegangan tinggi atau electrical tegangan menengah atau electrical tegangan sedang, kita sekolahkan. Tapi kalau kita ada pekerjaan, kita yang diutamakan untuk melayani karyawan itu akan melayani kita, mengutamakan pelayanan ke kita. Ada lagi pekerjaan jasa konstruksi, ya kan? Di situ ada perhitungan analis konstruksi, perhitungan baja, perhitungan sub itu perhitungan kekuatan untuk konstruksi dan lain-lain. Itu juga kita tidak sembarang menyuruh orang, harus punya sertifikasi dan punya jurusan sarjana teknik atau sarjana sipil. Seperti itu penjelasannya. Bisa dipahami mungkin? Iya, bisa. Terima kasih. Terus lanjut ya Bapak ya. Jadi ketika Bapak menetapkan gaji, apakah ada kebijakan tersendiri gitu? Terus apakah udah disesuaikan sesuai kriteria dan tanggung jawab masing-masing karyawan? Betul, seperti itu. Memang kita akan menyesuaikan kebutuhan yang tadi sudah saya sampaikan kan. Jadi contoh interior gitu kan. Kita akan menggaji sesuai kesepakatan bersama. Contoh, kita sudah kalau nilai itu 1 miliar ya kan. Biasanya desain dan building itu kita budget 1-2% dari nilai. Tinggal perhitung aja. Kesepakatan. Contoh lagi K3 untuk pengawasan dan lain-lain, itu pun sama. Kita ada nilai taruhlah berapa, kita budget 2-5%. Kesepakatan, sudah sepakat kita akan kontrak. Jadi karyawan-karyawan spesifik seperti itu kita akan kontrak, bukan kita jadikan pekerja tetap. Tapi kalau dari karyawan tetap sendiri, kan Bapak ada karyawan tetap sendiri, apakah itu juga sesuai dengan tanggung jawab mereka? Apakah ada bonus tersendiri untuk pekerjaan mereka ketika dia melakukan pekerjaan lebih dari job desk-nya itu? Bisa. Jadi untuk karyawan tetap kita punya 3 orang aja. 1 direktur utama Habib Ridwan, saya komisaris. Yang ketiga adalah wakil direktur namanya Ferry Sukmana. Dalam project pasti ada dividen. Ya. Kita perhitungnya per 6 bulan sekali, bukan per project, per 6 bulan sekali kita ada hitungan dividen di situ. Ada keuntungan, kita akan berbagi di situ. Dari keuntungan profit dari perusahaan per 6 bulan, jadi per Juni dan per Desember kita akan berbagi untuk dividen perusahaan tersebut. Yang kita dapat dividen ya 3 orang itu yang jadi karyawan tetap. Seperti itu. Apakah kan ada karyawan tidak tetap, apakah karyawan tidak tetap itu juga dapat dividen sendiri atau tidak? Kalau karyawan tidak tetap, kita akan bukan dividen ya, kita akan memberi sesuatu itu di hari-hari tertentu. Contoh hari raya, Idul Fitri, itu kita akan bonus namanya THR lah, ya kan? Itu pun porsinya ya nggak seperti dividen, ya kan? Kita akan memberi bonusnya di sini. Sama tahun baru, biasanya kita akan berbagi di sini. Seperti itu. Lanjut ya Pak ya. Jadi pasti di perusahaan itu akan menyiapkan fasilitas ya bagi karyawannya. Apakah fasilitas itu udah mendukung kenyamanan bagi Bapak sendiri atau karyawan sendiri gitu? Atau enggak, kan Bapak dari konstruksi, apakah alat-alat itu udah memadai untuk proyek-proyek tertentu gitu? Alhamdulillah dalam perjalanan waktu kita alhamdulillah sudah mempunyai semua peralatan yang dibutuhkan untuk proyek. Semua contoh kita
dulu surveyor kita harus sewa alat dan lain-lain, kita alhamdulillah sudah punya sendiri. Untuk transportasi angkut kita sudah alhamdulillah sudah punya sendiri. Dan alhamdulillah untuk saat ini peralatan pendukung proyek kita alhamdulillah sudah tercukupi lah, alhamdulillah. Tapi untuk fasilitas tertentu untuk pegawai kita ya nggak ada, tapi nggak Mungkin belum ya. ya ada, tapi nggak segini lah, seperti itu. Ada ketika misal karyawan itu membutuhkan cuti, asuransi dan lain, apakah benefit itu udah Bapak berikan pada karyawan Bapak? Terima kasih. Untuk pegawai tetap kita, direktur, komisaris, dan wakil direktur, itu sudah ada fasilitas BPJS ketenagakerjaan, ada BPJS kesehatan. Jadi insya Allah untuk asuransi karyawan kita, karyawan tetap ya, ini kita bahas karyawan tetap ya, kita alhamdulillah sudah tercover, dan setiap bulan kita ada tagihan untuk pembayaran BPJS. Untuk karyawan tidak tetap, pasti kita akan mengasuransikan semua pekerja tersebut, karena itu kewajiban dan syarat untuk mengerjakan proyek, namanya BPJS Jakpro. Jadi karyawan yang mengikuti pekerjaan kita di dalam proyek itu tercover untuk asuransi BPJS. Kita di penghujung pertanyaan Bapak ya. Jadi apakah manajemen sumber daya di perusahaan Bapak itu sudah memadai, dan kalau tidak, apakah ada aspek-aspek tertentu yang harus ditingkat lagi gitu, buat untuk semangat kerja karyawan, buat kinerjanya itu semakin baik. Kita sadari emang perusahaan kita untuk SDM saya anggap masih kurang, dan kita akan meningkatkan, dan kemungkinan ke depan saya akan merekrut orang manajemen yang bisa membantu menata dan memperbaiki perusahaan ini. Tapi dalam waktu dekat ini kita jalankan sesuai sistem perusahaan kita. Alhamdulillah karyawan nyaman, ya kan? Alhamdulillah karyawan juga bisa menerima. Tapi perusahaan kita nggak mungkin di stagnan seperti ini kan, nggak mungkin. Pasti kita ingin berkembang dan ingin besar. Ke depan pasti kita akan merekrut manajemen yang benar-benar bisa menata ulang atau memperbaiki perusahaan ini yang lebih baik lagi. Seperti itu. Terima kasih ya Bapak ya atas waktunya hari ini. Sama-sama. Baik, terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata atau salah perbuatan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah, banyak banget ya ilmu yang bisa kita dapatkan dari Bapak Komisaris PT Bangun Mitra Sentosa. Semoga apa yang kita dapatkan dari video ini bisa kita gunakan di masa yang akan datang. Tapi sebelum penutupan, kami ada... Halo guys, aku Primana Kajaya Tabsilasi dengan 1012510047 sebagai editor. Halo guys, aku Rena Tiara Firdausya dengan NIM 10125100004 sebagai pewawancara. Halo guys, aku Nurma dengan NIM 101251045 sebagai kameramen. Bye-bye.